Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari jurusan RPL 24A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya pada malam ini, yaitu membuat aplikasi pembelian tiket konser gitu. Di sini saya sudah menghubungkan antara project saya dengan database SQL-nya. Nah, seperti ini yang terlihat di dalam gambar ini. Lalu struktur eh, program saya yaitu ada package database untuk menunjang database-nya, terus ada package GUI buat masukin semua GUI yang ada di sini yang saya buat itu. Lalu ada konsep app main untuk menjalankan program. Lalu ada model untuk itu, model untuk menyimpan itu, model data dari programnya. Lalu ada service untuk menyimpan juga programnya, harus ada, ya udah itu doang. Nah, di sini ada main app untuk menjalankan aplikasi. Ini contoh dari mana nih? Registrasi gue. Nah, tapi pertanyaan pertamanya bukan ini. Sebentar. Nah, jadi pas user atau admin masuk ke dalam aplikasi login, aplikasi pembelian tiketnya, dia langsung masuk ke dalam form ini. Jadi nanti pas dia ngeran nih, misalkan saya ngeran, dia langsung keluar kayak giniannya, login dan daftar. Apabila misalkan belum punya akun seperti yang tertulis, kita harus daftar dulu. Setelah daftar, kita baru bisa masuk ke form loginnya. Terus kita login data kita yang udah dibuat di daftar kayak gitu. Kita habis login, nanti kita baru masuk ke dalam ini nih. Kalau kita emang udah punya akunnya, kita bisa lihat event dan lihat transaksi. Lihat event itu nanti isinya ada apa namanya, konser-konser, ada konser apa aja kayak gitu. Transaksi juga, transaksi itu kan kita kan login tuh, berarti kan eh, database yang kita masukin atau sebelumnya kita lakuin, misalkan beli tiket konser ini, pasti kan langsung kerekam di file kita tuh kan. Nah, nanti dia kayak gitu juga, dilihat transaksinya juga bakalan kesimpan kayak gitu. Nah, kembali dia buat kembali lagi ke yang tadi di registrasi, di mana tadi, pokoknya di situ, di mana registrasi. Nah, kayak gitu dia bakal kayak gini. Habis itu kan tadi kan itu, kalau misalkan kita bisa masuk itu user sama admin. Kalau misalkan admin, dia langsung masuknya ke mana, registrasi admin. Nah, mana nih dashboardnya, mau kalian masuk ke dashboardnya buat admin sendiri. Jadi yang bisa ngelola admin ya cuma admin doang, karena di private dan pakai khusus harus masukin password admin dan setting seperti itu. Nah, kelola user, nanti kita bisa ngeliat siapa aja yang login, siapa yang bikin password atau sebagainya. Terus kalau konsert juga kayak gitu, buat nambahin konsep apa aja yang pengen ditambah atau dikurang, atau bahkan pun misalkan pengen ganti konsepnya, mau setting tanggalnya atau harganya berapa. Terus lihat transaksi juga, lihat transaksi itu untuk orang yang user gitu. Kita jadi si admin ngeliat user siapa aja nih yang udah transaksi kayak gitu. Terus kalau kembali dia bakalan ke login yang tadi. Nah nih, dia bakalan kayak gini. Ini untuk data user yang tadi. Terus ini lihat transaksi, emang sebenarnya programnya belum selesai soalnya susah. Nah ini buat kalau konser, nah itu isinya konser apa aja kayak gitu. Ini juga, kalau ini buat data eventnya kan, yang tadi event yang kelola, bukan kelola, yang lihat event itu apa aja yang tersedia kayak gitu. Nah coba kita jalankan programnya. Programnya sih bisa jalan ya, tapi ya belum selesai banget sebenarnya, karena juga detailnya dikit lagi ya. Nah, istilahnya kita belum punya akun nih, kita daftar dulu misalkan apa penggunanya, siapa, misalkan nama saya cuma, nah username misalkan aku,
terus passwordnya misalkan Rahma 12, terdaftar. Nah, dia bakalan langsung keluar kayak gini, registrasi berhasil, silahkan login. Oke, terus dia langsung masuk ke dalam form loginnya, jadi nggak harus keluar lagi gitu. Jadi kita langsung aja nulisin username tadi apa, terus kan tadi Rahma kan, passwordnya juga Rahma 12. Nah, dia langsung masuk ke dalam kayak ginian. Nah, pas begitu ini dia belum disambung, padahal nih tuh kayak gitu seperti ini Pak, padahal di database-nya saya sudah mengisi nama konsepnya apa, lokasinya apa, tanggalnya berapa, dan harga tiketnya berapa, tapi di sini belum tersambung kayak gini nih, seperti ini contohnya. Nah, user yang tadi kan saya login lagi kan, nah dia udah ada lagi nama saya tuh Rahma, ini admin. Kalau misalkan kita nanti akses jadi admin, nah nanti kita lihat. Nah, nanti saya coba tadi dua ini, dia keluar kayak gini, yang tadi yang Rahma itu yang baru ini itu username-nya, passwordnya, terus dia role-nya tuh jadi user, karena nanti kita ada role admin dan role user. Role admin dia bisa ngelola tentang admin, kalau user dia cuma bisa beli sama lihat kayak gitu doang, gitu contohnya. Terus itu tadi yang saya bilang yang konsep itu nah di sini saya udah ada nama konsepnya, lokasi dan tanggal dan harganya juga, tapi pas di bagian ditanya mana tadi ini tuh dia nggak tahu kenapa. Sayanya belum bisa atau gimana, emang bisa tapi saya nggak tahu. Nah, kembali dia harusnya ke bagian yang tadi, tapi pas saya udah ganti lagi dia malah error. Jadi ya udah saya taruh di sini aja gitu. Jadi kita harus bagian lagi bagiannya kayak cuma perah cuma passwordnya 12 Jin. Duh, apa itu saya lupa. Kita lihat dulu ya usernya. Rahma, Rahma dan Rahma bukan Racun. Jadi Rahma dan ini Rahma 12 Racun. Nah, harus ke transaksi. Transaksi juga harusnya ada ya kan, seperti yang saya bilang tadi, yaitu tentang transaksi apa yang aja yang udah kita buat sesuai sama info loginnya. Itu belum juga kembali. Nah harusnya kayak gini. Kalau ini buat si admin seharusnya saya salah, bukan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nyoba sekarang jadi admin nih, masukin username-nya sesuai sama ini, karena di sini kan tuh admin, nama penggunanya admin, username admin, passwordnya admin 13, role-nya sebagai admin. Jadi yang bisa ngakses cuma dia doang nih. Masukin admin misalkan admin 13 login. Nah, dia bakal masuk ke tempat yang tadi tuh yang harusnya saya bilang, bukan di dianya, tapi ini tuh khusus buat admin doang sebenarnya. Jadi si admin bisa ngelola user, kayak misalkan ada user yang bandel atau user yang jadi itu yang beli tiket banyak terus jadi calo. Nah, itu dia si admin bisa ngapus, harusnya kan ada grupnya kan. Nah, itu belum nyambung juga, entah saya terlalu pusing, jadi yaudah. Nah, kalau itu juga kayak gini, yang tadi di sini nih, ini nih nanti usernya bakal keluar juga harusnya di sini. Seperti itu kan, ada ID, nama pengguna, terus username, password, role-nya juga, tapi gitu belum jadi. Terus kembali dia, kalau ini kembalinya langsung tetap di sini, jadi bagusnya gitu yang bagian adminnya, tapi yang bagian usernya belum sih, nggak tahu kenapa susah. Terus lokasi ini apa tadi, kalau konser juga. Jadi di sini kita sebagai admin bisa nambahin konser yang pengen datang atau konser yang telah terjadi, atau ngapus kan udah selesai nih konsernya. Nah, kita bisa ngapus si konser itu. Nah, terus kita juga bisa nambahin konser apa aja yang pengen ditambahin kayak gitu, atau misalkan di update, misalkan ada salah nama tempat atau harga kayak gitu, nanti kita bisa ganti situ sebenarnya. Terus ini kembali langsung itu, terus lihat transaksi. Nah, transaksi juga bisa ngelihat orang yang seperti si user tadi kan apa namanya, pakai bisa tahu transaksi-transaksi yang sudah dia lakuin. Nah, si admin juga bisa ngelihat nanti itu kayak berdasarkan si user ini dia transaksinya apa aja kayak gitu. Nah, harusnya kayak gitu.
tapi ya kayak gitu balik. Nah itu kayak gitu doang sebenarnya. Jadi ini kayaknya aplikasi login doang, bukan POS nya juga belum ada. Kayak insert itunya, harga-harganya mau beli berapa, bisa tiketnya beli 5 atau berapa, itu juga belum ada. Karena sekarang sudah jam 10.36 terlihat gitu. Jadi kan deadline jam 12, jadi ya maaf kayak gitu. Terus juga tadi di bagian nampilin usernya juga belum ada kayak gitu, nampilin konsepnya belum ada. Mohon maaf sekali. Setelah ini saya akan perbaharui lagi terus supaya aplikasi tetap jalan, karena percuma kalau nggak jalan, capek-capek bikin masa nggak jalan kan, kayak ya udah gitu kita nanti, jadi kita uh, bikin lagi atau kita sambung-sambungin lagi supaya dia bisa gitu. Jadinya ya nanti setelah ini tag video ini saya langsung bawa lagi seperti itu. Jadi cukup sampai sini aja saya mempresentasikan hasil codingan yang tidak terlalu bagus ini dan tidak terlalu bagus baik ini. Mohon maaf jika masih ada salah dalam membuat aplikasinya, masih ada salah dalam mempresentasikannya, masih ada salah dalam berucap gitu misalkan ya gitu, apapun itu saya mohon maaf gitu. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia dari RPL 24A, pamit, bye bye.